Selamat datang di channel Jejak Merajaan Nusantara. Hari ini kita akan membahas wafatnya Sultan Hamengkubuwono IX. Sosoknya bukan hanya seorang raja bagi Yogyakarta, tetapi juga seorang pejuang yang mengorbankan segalanya demi bangsa dan negara. Sultan Hamengkubuwono IX adalah tokoh besar yang namanya akan selalu terukir dalam sejarah Indonesia. Seorang pemimpin yang berani menolak tauta dari penjajah, seorang negarawan yang berjasa besar dalam mempertahankan kemerdekaan, dan seorang bapak bagi rakyatnya yang selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas segalanya. Namun, setiap perjalanan memiliki akhirnya. Pada tanggal 2 Oktober 1988, Indonesia berduka. Sultan Hamengkubuwono IX menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Georges Pompidou, Paris, Prancis. Kepergiannya menjadi kehilangan besar, tak hanya bagi rakyat Yogyakarta, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana detik-detik terakhir Sang Sultan? Seperti apa perjalanannya hingga akhir hayat? Dan warisan apa yang ia tinggalkan bagi generasi penerus? Mari kita mengupas kisah wafatnya Sultan Hamengkubuwono IX, hanya di Jejak Kerajaan Nusantara. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang lahir dengan nama Gusti Raden Mas Doro Jatun, merupakan sosok penting dalam sejarah Indonesia. Ia adalah Sultan ke-9 dari Kesultanan Yogyakarta, serta menjadi gubernur pertama daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua, dari tahun 1973 hingga 1978. Hamengkubuwono IX juga memiliki peran penting dalam perkembangan gerakan pramuka di Indonesia, di mana ia menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional pertama dan dihormati sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Lahir di Ngasem, Sompilan, Yogyakarta. Dengan nama asli Gusti Raden Mas Doro Jatun, Hamengkubuwono IX adalah anak ke-9 dari Gusti Pangeran Puruboyo dan istri utamanya, Raden Ajeng Kustilah. Pada tahun 1914, saat Doro Jatun masih berusia kurang dari 3 tahun, ayahnya diangkat menjadi putra mahkota Yogyakarta. Dengan status ini, Raden Ajeng Kustilah pun memperoleh gelar Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom pada tahun berikutnya, 1915. Namun, ia tidak sempat menjadi Ratu Yogyakarta karena sekitar tahun 1918 hingga 1919, ia dikembalikan ke rumah ayahnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa penyebabnya adalah hubungan yang kurang harmonis dengan mertua. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa keturunan Kustilah dari Untung Suropati, yang merupakan musuh Belanda, menjadi alasan pemulangan ini sebagai bentuk perlindungan. Saat berusia 4 tahun, Doro Jatun mulai tinggal terpisah dari lingkungan keraton atas perintah ayahnya. Ia mengalami kesulitan awalnya, bahkan menangis keras dan enggan berpisah dengan keraton. Namun, akhirnya ia tinggal bersama keluarga Mulder, seorang kepala sekolah neutral Hollandse School yang bermukim di daerah Gondokusuman. Selama tinggal dengan keluarga Belanda ini, ia diberi nama panggilan Henkie yang terinspirasi dari Pangeran Hendrik dari Belanda. Nama ini tetap digunakan oleh teman-temannya hingga ia dewasa. Doro Jatun mengawali pendidikan formalnya di Taman Kanak-kanak Froebel School sebelum melanjutkan ke Eerste Europese Lager School B untuk pendidikan dasar. Setahun kemudian, ia pindah ke kediaman keluarga Tsok dan bersekolah di Neutrale Lager School hingga lulus pada Juli 1925. Ketika ia masih duduk di kelas 3, ayahnya diangkat menjadi Hamengkubuwono VIII pada Februari 1921. Di sekolah ini, ia berteman dengan Sultan Hamid II, yang saat itu dijuluki Moses. Untuk pendidikan menengahnya, Doro Jatun bersekolah di Hogerburgerso, HBS, di Semarang mulai Juli 1925. Selama di sana, ia tinggal dengan keluarga Voskuil, seorang sipir penjara. Namun, karena iklim panas Semarang tidak cocok untuknya, ia dipindahkan ke HBS Bandung pada tahun 1928, tempat ia tinggal bersama kakaknya, BRM Tinggarto, di rumah seorang tentara Belanda, Letnan Kolonel de Boer. Sebelum menyelesaikan pendidikan menengahnya, ayah mereka mengirim Doro Jatun dan kakaknya untuk melanjutkan studi ke Belanda pada Maret 1930. Mereka berangkat melalui jalur laut bersama keluarga Hofland, seorang direktur pabrik gula. Di Belanda, mereka bersekolah di Gymnasium atau Lyceum Haarlem yang menggabungkan sistem pendidikan HBSB dan Stedelijk Gymnasium. Selama bersekolah di sana, Doro Jatun akrab dipanggil Sultan Heng.
Ia mengalami kesulitan akademik, terutama dalam geometri dan trigonometri, sehingga harus mengulang beberapa mata pelajaran. Namun, akhirnya ia berhasil lulus pada tahun 1934. Selanjutnya, Dorojatun melanjutkan studinya di Rijksuniversiteit Leiden, Universitas Leiden, mengambil jurusan Indologi, yaitu studi yang membahas administrasi kolonial, etnologi, dan kesusastraan Hindia Belanda. Kakaknya memilih bidang hukum. Namun, sebelum sempat menyelesaikan tesisnya untuk gelar doktorandus, ia dipanggil pulang ke Hindia Belanda pada tahun 1939 akibat Perang Dunia II. Ia membawa manuskrip tesisnya yang berjudul Kontrak Politik Antara Sunan Solo dan Pemerintah Belanda. Tetapi sayangnya naskah ini hilang dan ia tidak sempat memperoleh gelar akademik. Saat tiba di Batavia pada Oktober 1939, ia dijemput oleh keluarganya di pelabuhan Tanjung Priok. Keistimewaannya sebagai calon penerus tahta mulai terasa ketika para paman menyambutnya dengan bahasa halus krama Inggil, bukan bahasa biasa, moko. Setelah menghadiri beberapa agenda di Batavia, termasuk santapan malam di Istana Gubernur Jenderal, ayahnya secara simbolis menyematkan keris Kiai Jakapiturun kepadanya, menandakan bahwa ia telah ditetapkan sebagai putra mahkota. Setelah 3 hari di Batavia, mereka kembali ke Yogyakarta menggunakan kereta Endase Express. Dalam perjalanan, ayahnya jatuh sakit hingga tak sadarkan diri, lalu dilarikan ke Rumah Sakit Onder de Bogen di Yogyakarta. Pada tanggal 22 Oktober 1939, Hamengkubuwana VIII wafat. Sebagai calon penerus tahta, Dorojatun harus menandatangani kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda, seperti yang telah dilakukan para penguasa Mataram sebelumnya. Sebelum kontrak tersebut dinegosiasikan dengan pejabat Belanda, keluarga kerajaan lebih dulu bermusyawarah untuk memastikan siapa yang akan menjadi sultan berikutnya. Semua kerabatnya sepakat bahwa Dorojatun adalah penerus yang sah, sehingga secara de facto, ia telah menjadi Sultan Yogyakarta ke-9 pada 26 Oktober 1939, hanya 2 hari setelah pemakaman ayahnya. Untuk meresmikan statusnya sebagai Sultan, Dorojatun berunding dengan Gubernur Yogyakarta Lucien Adam, seorang pejabat Hindia Belanda yang memahami adat Jawa. Adam berusaha menjalin hubungan baik dengan Sultan muda ini dan bahkan mereka sering bertukar buku. Negosiasi kontrak politik dimulai pada awal November 1939 dan berlangsung cukup sulit. Kontrak ini harus diperbarui dari yang telah ada sebelumnya pada masa pemerintahan Hamengkubuwana VIII. Dalam buku Tata untuk Rakyat, disebutkan bahwa salah satu poin penting dalam kontrak tersebut adalah pembatasan kewenangan Sultan terhadap wilayah kekuasaannya. Sultan Hamengkubuwana IX berusaha mempertahankan hak-hak kerajaan Yogyakarta tanpa terlalu banyak intervensi dari pemerintah kolonial. Meskipun berada di bawah tekanan Belanda, Hamengkubuwana IX tetap menunjukkan sikap tegas dalam mempertahankan kepentingan Yogyakarta. Dengan keteguhannya, Sultan Hamengkubuwana IX kemudian membangun Yogyakarta menjadi pusat kebudayaan dan politik yang penting di Indonesia. Perannya dalam berbagai aspek, mulai dari pemerintahan hingga pendidikan dan kepemudaan, membuatnya dihormati sebagai tokoh yang berjasa besar bagi bangsa. Hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadi. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hamengkubuwana IX dan Sri Paku Alam VIII mengirimkan telegram kepada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiriningrat sebagai bentuk ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada 20 Agustus 1945, Hamengkubuwana IX, selaku Ketua Badan Kebaktian Rakyat Yogyakarta, mengirimkan kembali telegram yang menegaskan dukungan penuh Yogyakarta terhadap pemerintah pusat. Tindakan ini menjadikan Yogyakarta sebagai kerajaan pertama di Indonesia yang secara resmi bergabung dengan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada 5 September 1945, Sultan mengeluarkan maklumat yang menetapkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa dengan kepemimpinan di bawah Sultan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Tak lama setelah itu, Paku Alam VIII juga mengeluarkan pernyataan serupa untuk Kadipaten Pakualaman. Pemerintah pusat menyambut baik keputusan ini, yang ditandai dengan kedatangan Emir Sartono dan Emir A. Maramis ke Yogyakarta guna menyerahkan piagam penetapan status Yogyakarta sebagai bagian dari Indonesia, yang telah ditandatangani oleh Soekarno pada 19 Agustus 1945.
Pada awal revolusi nasional, banyak kelompok pemuda bersenjata muncul di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta. Untuk mengorganisasi mereka, Hamengkubuwana IX meminta para pemuda melaporkan diri ke kantornya di Kepatihan. Ia kemudian membentuk Laskar Rakyat Mataram, yang kemudian dikenal sebagai Tentara Rakyat Mataram, dengan dirinya sebagai Panglima dan Slosomarjan sebagai Kepala Staf. Ia juga diterima sebagai perwira kehormatan senior di Tentara Keamanan Rakyat serta menjadi anggota Dewan Tertinggi Tentara bersama para penguasa lainnya. Pada November 1945, ia dianugerahi pangkat Jenderal Kehormatan. Saat pertempuran Surabaya terjadi, Sultan mengunjungi daerah tersebut dan bertemu dengan Gubernur Suryo di Mojokerto sebelum mencapai pinggiran kota Surabaya. Ia menyatakan kepada wartawan bahwa pertempuran ini mencerminkan kebrutalan Inggris dan bahwa diplomasi bukanlah solusi yang tepat dalam situasi ini. Pada 3 Januari 1946, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Keputusan ini berawal dari tawaran Hamengkubuwana IX yang disampaikan melalui surat kepada pemerintah pusat. Pada 4 Januari 1946, Soekarno, Muhammad Hatta, dan pejabat negara lainnya berangkat dengan kereta khusus ke Yogyakarta, di mana mereka disambut oleh Sultan. Yogyakarta kemudian difungsikan sebagai pusat pemerintahan dengan berbagai gedung yang dialihfungsikan menjadi kantor pemerintahan, termasuk Gedung Agung yang menjadi kantor presiden. Sultan juga membantu pendanaan operasional pemerintahan serta menerapkan reformasi, seperti penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan resmi dan penghibahan tanah untuk Universitas Gadjah Mada. Hamengkubuwana IX kemudian diangkat sebagai Menteri Negara di Kabinet Syahrir III, bertanggung jawab dalam urusan daerah istimewa. Ia berusaha menyelesaikan konflik di daerah seperti Surakarta dan Sumatera, meskipun menghadapi tantangan besar. Pada tahun 1948, ia ditunjuk sebagai Menteri Negara Koordinator Keamanan dalam Kabinet Hatta I. Saat pemberontakan PKI Madiun pecah, ia berperan dalam mengkoordinasikan penumpasan gerakan tersebut serta mendukung pemerintah pusat. Ketika Belanda melancarkan agresi militer 2 pada 19 Desember 1948, Yogyakarta diserang. Dalam keadaan genting ini, Soekarno memutuskan tetap berada di kota dan membiarkan dirinya ditangkap oleh Belanda, sementara pemerintahan darurat dibentuk di Bukit Tinggi. Hamengkubuwana terus memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas di Yogyakarta selama masa perang. Sultan Hamengkubuwono IX telah pergi, namun jejak perjuangan dan kebijaksanaannya tetap hidup dalam sejarah. Beliau bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pemimpin yang dengan tulus mengabdikan diri demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Warisannya masih kita rasakan hingga kini, dari sistem pemerintahan di Yogyakarta hingga semangat kepemimpinan yang menjadi teladan bagi generasi penerus. Kepergiannya meninggalkan duka, tetapi juga inspirasi, bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Terima kasih telah menyaksikan Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan kisah menarik seputar sejarah Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.